Namun standar bakunya ada. Standar baku itu kan lebih kepada guidance, petunjuk dan arahan, apa yang nggak boleh terlewat. Ada beberapa hal yang mungkin mau artis, mau pejabat, atau orang penting lainnya, atau petinggi perusahaan, ada beberapa hal yang fundamental sama. Tapi ada beberapa hal tambahan-tambahan lain yang ini nggak butuh, tapi yang ini butuh. Ya, seperti itu. Pak, apa aja yang harus dilakukan tim keamanan jika ada situasi darurat? Oke, situasi darurat tentunya dapat terjadi kapanpun. Betul. Maka bodyguard atau tim keamanan very important person tadi itu juga sudah bikin skenario. Oke, kalau di orang operation tuh disebut namanya worst case skenario. Skenario terburuk apa yang perlu disiapkan oleh tenaga-tenaga keamanan atau bodyguard terhadap very important person, gitu ya. Yang pertama adalah pastinya yang menjadi pokok utama adalah pengawal-pengawal tadi mampu memastikan keselamatan VIP, karena keselamatan very important person tadi adalah prioritas utamanya kan itu. Betul. Adalah memastikan keselamatan dan kenyamanan VIP tadi itu terjamin. Sehingga tim keamanan harus mampu bertindak secara cepat dan tegas untuk mengamankan dan melindungi VIP dari bahaya yang mungkin akan timbul. Yang pertama. Yang kedua, tentunya tim keamanan pribadi tadi atau bodyguard tadi akan menghubungi pihak berwenang. Tim keamanan harus segera menghubungi pihak berwenang atau layanan darurat setempat jika diperlukan. Nah, kalau tadi saya singgung di journey management, katakan dari lokasi A ke lokasi B, maka tim bodyguard tadi, tim keamanan very important person tadi, itu dia harus tahu pasti kalau dia berada di lokasi ini, dia dapat menghubungi pihak-pihak keamanan terkait yang terdekat di mana. Jadi termasuk dia punya nomor telepon, contact person, dan segala macam. In case of emergency itu dibutuhkan. Lalu jika benar-benar terjadi gitu ya, benar-benar terjadi situasi darurat yang tadi kamu sebutkan, maka evakuasi harus dilakukan secara segera. Dalam situasi darurat, evakuasi VIP dari lokasi yang berbahaya menjadi prioritas utama. Ya, petugas keamanan tadi. Tim keamanan harus memiliki rencana evakuasi yang sudah disiapkan sebelumnya dengan melaksanakan secara cepat dan hati-hati. Berarti sebelum ada, maksudnya setelah ada kejadian darurat, itu langsung evakuasi. Dan itu udah direncanakan evakuasinya mau kayak gimana. Lewat mana dan siapa yang melakukan, pakai mobil apa, jalannya di mana gitu. Maka apalagi kelanjutannya, yang poin keempat yang harus menjadi perhatian tim keamanan adalah menjaga ketenangan. Jadi tim keamanan ini harus tenang dan bertindak secara profesional selama situasi darurat. Mereka harus memastikan VIP tetap tenang juga dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mereka mampu mengambil sebuah keputusan. Dan itu berpikirnya mesti cepat banget tuh. Namun itu udah ada skenario semuanya. Jadi dia udah tahu. Lalu yang kelima adalah bagaimana juga tim keamanan ini mampu berkoordinasi dengan pihak lain. Tim keamanan harus mengkoordinasikan upaya mereka dengan pihak berwenang atau tim keamanan lainnya yang terlibat. Misalnya kalau dia berada di hotel gitu ya, dia harus sudah juga mampu menghubungkan sebelum si VIP person berada di sana sudah berhubungan baik dengan tim keamanan setempat. Lalu yang keenam adalah menyebarkan informasi. Tim keamanan harus memastikan bahwa informasi yang diperlukan dan disampaikan dengan jelas dan tepat waktu, terutama kepada keluarga VIP atau VIP tersebut dan pihak lain yang terlibat, itu informasinya adalah yang valid. Jadi semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa VIP dan tim keamanan dapat mengatasi situasi darurat dengan tenang dan terorganisir dengan baik untuk meminimalkan risiko dan memastikan selamatnya VIP. Berarti kalau kayak gitu harus ada escape route dong, Pak? Ini kayaknya kamu udah mulai paham. Tentunya kan
kalau kebiasaannya kalau tidak ada situasi darurat kan masuk dan keluar melalui pintu yang reguler gitu ya. Maka in emergency situation benar bahwa bodyguard atau tim pengawalan VIP tadi very important person harus punya yang namanya escape route gitu ya. Atau jalan keluar pada saat melakukan penyelamatan. Nah, jalur evakuasi yang telah ditentukan sebelumnya tentunya ini dapat membantu tim keamanan VIP untuk mengambil aksi yang cepat dan tepat. Dalam situasi yang sangat darurat. Selain itu, penguasaan jalur evakuasi juga penguasaan. Dia mampu menguasai jalur evakuasi. Itu dapat mempermudah pengawalan VIP, terutama jika mereka berada di tempat yang tidak memiliki banyak ruang untuk bergerak. Ya, jadi dengan kata lain, tim pengamanan pribadi tadi atau VIP protection atau bodyguard namanya, itu dia mau berada di satu tempat dia harus punya layout gedungnya, layout ruangannya. Jadi dari situ dia sudah bikin skenario-skenario tadi, gitu ya, skenario-skenario pengamanan gitu ya. Skenario termasuk in emergency situation, escape route mana yang perlu dipergunakan gitu ya. Lalu jalur evakuasi dibuat untuk memungkinkan tim keamanan VIP tadi juga sebelum situasi itu terjadi dia melakukan peninjauan di lokasi escape route dan mencari rute terbaik untuk digunakan dalam situasi darurat. Nah, jalur ini harus ditinjau secara teratur, selalu diperbarui untuk memastikan bahwa jalur tersebut selalu aman dan efektif. Kenapa? Karena kondisi hari ini kita survei misalnya, seminggu sebelumnya, jalurnya masih kosong dan aman. Gitu ya. Tahu-tahu kita nggak ngecek lagi, gitu ya. Pada saat mau escape route, tahu-taunya sudah jalannya sudah terblok karena ditaruh barang, ditaruh apa. Nah, jadi sebelum, terus pada waktu itu juga, dan baru eksekusi pada saat kita mau melakukan evakuasi. Itu harus rutin dilakukan sampai dengan hari H. Supaya dia nggak bingung juga ya mau kemana, mau lewat mana, malah jadinya nggak terselamatkan ya pada saat situasi darurat. Karena di situasi darurat kan semuanya sebenarnya orang dalam keadaan panik dan fokusnya adalah bagaimana mengamankan VIP tadi. Betul. Kita nggak punya waktu lagi untuk memikirkan rute. Maka rutenya sudah harus kita siapkan. Sehingga escape route adalah merupakan bagian penting dari rencana keamanan VIP yang harus dipersiapkan sebelumnya dan memastikan bahwa VIP dan tim keamanan dapat menghadapi situasi darurat tersebut dengan tepat, cepat, dan selamat. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan tentang personal VIP adalah meliputi privacy. Privacy yang bersangkutan dan kenyamanannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga privasinya very important person. Pertama, sebagai VIP tentunya mereka memiliki high privacy yang perlu dihormati. Informasi pribadi atau rahasia dari VIP yang harus dijaga dengan tegas dan tidak boleh diungkap kepada pihak yang tidak berwenang. Dan hal ini juga berlaku untuk rekaman audio, video selama perjalanan. Nggak boleh itu sembarangan diambil. Lalu berikutnya adalah keamanan VIP ini harus diutamakan. Bagaimana kita melindungi secara fisik, jenis pengawasan yang perlu disesuaikan tergantung pada resiko keamanan yang dihadapi oleh VIP. Selain itu penting untuk membuat rencana evakuasi tadi saya singgung. Jadi evakuasi kemanapun dia berpindah. Jadi misalnya kamu pergi ke tempat sini, gedung ini. Ada jalur evakuasinya. Terus berpindah ke restoran. Ada juga jalur. Ada juga harus jalur evakuasinya. Dan itu sudah ada sudah direncanakan dan setiap petugas keamanan itu harus tahu betul dan memastikan if it's happen, saya sudah punya escape route. Betul. Lalu kenyamanan yang menjadi perhatian berikutnya adalah kenyamanan. Hal-hal penting yang biasanya dapat mengganggu kenyamanan VIP itu ketika mereka mau makan misalnya gitu ya. Memastikan bahwa apakah makanannya sudah sesuai. Apakah ada alergi atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya akhirnya katakan itu terlewat, kena alergi.
dia juga harus udah tahu medicine apa yang harus dipergunakan. Betul. Berarti itu semua udah disiapin sampai segitunya. Dia sudah siap dengan P3K-nya. Kalau P3K-nya tidak dapat membantu ya pada saat itu, mereka juga harus siap mau dibawa ke rumah sakit terdekat mana. Iya. Jadi kebayang nggak tugas bodyguard itu terhadap VIP important person itu luar biasa, sangat krusial karena dia tugasnya bagaimana memastikan VIP tersebut selamat. Ya. Lalu mengkomunikasikan ini semua secara jelas gitu ya. Komunikasi yang jelas dan pengaturan sistem komunikasi ini sangat penting. Nah, sehingga ada komunikasi yang efektif, efisien, sehingga keamanan tadi mampu dikomunikasikan kepada tim keamanan dan seluruh berita komunikasi ini harus dienkripsi. Ya, sehingga tidak mudah disadap oleh orang yang dalam tanda kutip berniat untuk melakukan upaya-upaya mencelakakan atau mengganggu perjalanan. Makanya tadi kembali lagi saya bilang standarnya sudah ada. Ya. Bahkan asosiasinya untuk pengawal pribadi atau bodyguard juga ada. Namun semua standar baku tersebut hanyalah sebagai guidance. Practically-nya seberapa rumit itu tergantung si very important person kebutuhannya seperti apa. Betul. Sehingga keselamatan mereka dari VIP ini adalah merupakan goalnya adalah bagaimana si very important person tadi keselamatan, keamanan, kenyamanan perjalanannya dia dari dan ke itu menjadi prioritas utama. Dan itu harus dirasakan oleh si very important person itu sepanjang waktu. Betul. Jadi seperti itulah maksudnya very important person, pengamanan yang diterapkan terhadap very important person. Ya, nah itu dia teman-teman penjelasan dari very important person atau VIP protection. Jadi tugasnya itu luar biasa banget ya Pak. Iya, karena dia memastikan keselamatan orang yang dia kawalnya dan itu menjadi prioritas utama. Itu dia. Sepanjang waktu. Ya, nah kalian juga jangan lupa untuk saksikan kami terus setiap hari Senin dan Jumat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe YouTube channel hanya di Security First #1.